Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hawlin minal awali muqtahimi. لعل رحمة ربي حين يقسمها تأتي على حسب العصيان في القسم. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq al-khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadri wa miqdarihi al-azim. Allahumma rzuqna balaghata fahmi nabiyyin wa fasahata hifdzil mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Qala al musannifu rahimallahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bihi wa bi ulumi fid dharain amin ya rabbal alamin. Ila hadratin nabil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam thumma ila jami'i awliya tis'ah fi Indonesia, thumma ila khususan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, thumma ila man waqafa hadhihi masjid Jami' Al-Ikhlas, thumma ila walidina, orang tua kita sebutkan al-maghfurlah ya jubati wa siti jubati binti Baidawi, thumma khususan ila jami'il masyayikh ulama al-masjid termas, thumma jami'il masyayikh ulama al-masjid ustadz Syekh Al-Quran, thumma jami'il masyayikh ulama al-masjid Al-Anwar, thumma jami'ul masyayikh wal muassis Mahad An-Nur. Syaulillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Yang saya muliakan para hujat, para sesepuh ini sepuh, saudaraku semuanya yang malam hari ini hadir di majelis ilmu di Masjid Jami' Al-Ikhlas ini. Alhamdulillah, di kesempatan yang penuh barokah ini, alhamdulillah Allah memuliakan kita semuanya. Allah memberikan kasih sayangnya kepada kita semuanya, memberikan karunia fadlah serta hidayah dan inayahnya, sehingga tanpa ada sebab yang jelas kita alhamdulillah langsung mendapatkan porsi istimewa didudukan di salah satu majelis ilmu. Dan nikmat yang berhubungan dengan agama ini tentunya nikmat yang
sangat besar, nikmat yang tidak bisa dibandingkan dengan nikmat dunia. Apalagi nikmat majelis ilmu itu adalah nikmat yang nilainya, keistimewaannya itu adalah amaliyah yang paling istimewa setelah sesuatu hal yang Allah fardukan. Mau sholat sunnah masih kalah dengan majelis ilmu. Mudah-mudahan olehnya Allah mentakdirkan kita di majelis ilmu ini, Allah juga mentakdirkan kita menjadi hamba-hamba yang bisa mengamalkan ilmu yang kita ketahui, sehingga kita menjadi hamba-hamba yang semakin tambah umur kita, semakin memiliki takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Shallu ala sayyidina Muhammad. Lanjut ya. Kitab Al-Fathur Rabbani. Itu pengarangnya wali yang sudah diakui kewaliannya. Di zamannya tidak ada ketika itu wali yang tidak mengakui mesti luntur kewaliannya, yaitu Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimallahu ta'ala wa na'afa'ana Allah bi wa bi ilmi fid darin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya qaumu, wahai golongan. Maksudnya ini golongan golongan orang-orang Islam. Kunu, jadilah kamu semua lillahi, taat kepada Allah azza wa jalla, kama sebagaimana sesuatu, sebagaimana keadaan kana yang ada. Siapa as-solihuna, orang-orang yang soleh, ikulahu, takwa kepada Allah. Ini kalimat yang sangat pendek, itu artinya ini dijelaskan nggak habis sehari. Wahai kaum, jadilah kamu semua itu menjadi orang yang bisa bertakwa kepada Allah, yang bisa bertata krama kepada Allah, yang bisa sabar hubungan kamu semua dan Allah, yang bisa syukur terhadap Allah, yang bisa terus seluruh kebaikan itu termasuk kunulillah. Kama kana, sebagaimana orang-orang soleh itu takwa kepada Allah, sebagaimana orang-orang soleh itu sabar kepada Allah, sebagaimana orang-orang soleh itu syukur kepada Allah, sebagaimana orang-orang soleh itu giat semangat beribadah kepada Allah, sebagaimana orang-orang soleh itu selalu tawadhu bertata krama kepada Allah, sebagaimana orang soleh-soleh itu melakukan kebaikan-kebaikan untuk menyiapkan dirinya ketika bertemu dengan Allah. Banyak Nah sekarang ketika kita melihat orang soleh itu, orang soleh itu apa sih? Ya pokoknya orang soleh yang baik. Ya, baik itu apa? Ya segalanya memiliki orang soleh itu. Nah cara Ihya Ulumuddin itu, orang solihin itu orang yang memiliki sifat-sifat mahmudah yang tercantum di dalam Al-Quran. Ya tawadhu, ya ngomongnya halus, ya tata krama, ya sabar, ya syukur, ya qanaah nrimo, ya wirai, ya zuhud, ya semuanya orang-orang soleh seperti itu. Nah kita ketika kita muamalah kepada Allah, kita berhubungan dengan Allah, Syekh Abdul Qadir ini pesan, ketika kita berhubungan dengan Allah, contohlah orang-orang soleh ketika dia berhubungan dengan Allah. Ketika kita bertata krama dengan Allah, lihatlah orang-orang soleh bagaimana dia bertata krama dengan Allah.
Ketika kita berhubungan dengan Allah, bagaimana, lihatlah orang-orang soleh, bagaimana dia ketika mendapat ujian itu bersikap dengan Allah. Jadi ya seluruh dari apa yang dilakukan orang soleh, kita disuruh niru. Kita baru niru sabarnya aja mungkin udah kepalaan gitu. Sabarnya doang itu satu. Niru sabar itu kepalaan kita. Apalagi niru syukur. Loh, syukur itu ya, syukur itu ya sabar, sabar itu ya syukur. Tapi bagaimanapun juga Imam Syafi'i itu sebagai ulama yang sangat istimewa, sampai diikuti jejaknya sebagai madhab Syafi'iyah, itu dikiblatkan kepada pendapatnya Imam Syafi'i ketika beliau itu memahami Al-Quran dengan disiplin ilmu yang beliau miliki. Akhirnya pengikut-pengikutnya banyak. Pengikut Imam Syafi'i ini sampai sekarang Indonesia ini rata-rata madhab Syafi'iyah. Nah, beliau itu memberikan atau mencetuskan satu syair, uhibbus sholihina walastu minhum la'alli an anala bihim syafa'ah wa akrahu min bid'ah wa akrahu man bid'atuhul ma'asi wa in kunna sawa'an fil bid'ah wa akrahu man yudayyi'ul umra lahwan walau kuntu umru'an jammal bid'ah. Ini syair Imam Syafi'i, imam besar yang kita sampai sekarang itu kita tata caranya sholat, ikutin jejak-jejak beliau. Cara kita sujud, rukuk itu hampir kitab-kitab di Indonesia ini madhab Syafi'iyah. Mbah-mbah kita dulu itu rata-rata bermadhab Imam Syafi'i. Cara rukuk, cara sujud, cara wudhu, macam-macam. Uhibbus sholihina walastu minhum. Beliau mengatakan bahwa aku ini sangat mencintai orang-orang soleh. Walastu minhum, walaupun saya ini belum bisa seperti mereka. Kalau saya justru belum milih maling gitu, kalau sama ustadz yang agak berjajikan dikit, aku tetap milih ustadz ya Pak. Umpama disuruh milih orang fasik sama orang yang lebih baik, pasti kita milih yang lebih baik. Ini nurani ya Pak. Kalau kita kita punya pilihan itu berarti sudah benar. Walau kita belum bisa menjadi orang soleh, tapi kalau hati kita kecenderungan orang soleh, itu sudah bagus. Wes orang soleh sama orang soleh benci, ini masalah itu. Itu berarti hatinya punya masalah. La'alli an anala bihim syafa'ah. Aku hanya berharap mudah-mudahan ketika aku itu cinta kepada orang soleh, sekalipun aku belum menjadi orang yang soleh, aku akan mendapatkan syafaat, ketularan gitu loh bahasanya. Ketularan tahu ketularan Pak? Ketularan tahu? Jadi ketularan baik, ketularan kok baik. Jadi kalau penyakit itu menular, nah menularnya penyakit orang soleh itu bisa nularnya baik juga gitu. Tapi kalau orang jelek, nularnya yuk jelek juga. Jadi kalau kita biasanya sering bertemu dengan orang soleh, itu pasti ketularan baik Pak, pasti percaya. Karena nur gitu, nur orang soleh itu ketika berhadapan dengan kita, asal kita tidak menentang, nur cahaya hatinya itu, asal kita tidak menentang, itu akan bersinggungan gini, kayak lampu Pak. Orang soleh itu lampunya terang gini, kita pelik-pelik, kita itu akan ikutan masuk cahaya orang soleh ke hati kita. Sepenting tidak menentang loh. Uhibbu dulu modalnya. Uhibbus sholihin dulu, cinta dulu. Jadi kalau kita pengen jadi orang soleh, ya harus cinta orang soleh. Kalau anak cucu kita pengen jadi orang alim, cintalah orang alim dulu. Itu rumus. Jadi rumusnya seperti itu Pak.
Wa akrahu man bid'atuhul ma'asi, dan aku juga benci terhadap orang yang dagangannya itu kemaksiatan. Wa in kunna sawa'an fil bid'ah, sekalipun aku juga sama masih maksiat juga seperti orang yang bermaksiat tadi. Aku benci kemaksiatan sekalipun aku kadang masih melanggar maksiat. Wa akrahu man yudayyi'ul umura lihawan, dan aku juga tidak suka terhadap orang yang selalu menyanyiakan umurnya hanya untuk poya-poya, untuk lelahan, untuk mainan saja, untuk sesuatu hal yang tidak manfaat. Walau kuntu imra'an jammal itu, sekalipun aku itu juga masih banyak menyanyiakan waktu yang tidak penting. Maka sampai istimewanya rasa cinta itu ketika ada Rasulullah sedang khotib Jumat. Itu orang Badui berdiri, Pak. Begitu berdiri, Rasulullah baru asiknya nyampaikan gitu loh. Baru sampai nyampaikan apa? Nyampaikan khutbah. Langsung, ya Rasulullah, mata sa'ah gitu. Aku ditanya begitu. Ini baru khutbah. Kalau sekarang nih, Bapak baru khutbah, ada orang yang tanya gitu, kira-kira gimana, Pak? Itu yang ngamuk makmumnya semua. Itu hampir semua makmum juga ngamuk. Ini baru khutbah, jangan ngomong. Jadi, tapi tetap orang itu tetap berdiri aja. Rasulullah ketika menjawab, ma'adat tanah, apa yang kau persiapkan untuk menghadapi yaumil qiyamah? Kau bertanya, mata sa'ah. Ditanya, kapan sih hari kiamat ya Rasulullah? Lalu Rasulullah balik bertanya, ma'adat alaha, apa yang kau persiapkan untuk hari kiamat itu? Karena kamu bertanya, ma'adatu laha bikathrati sholatin wala saumin wala shadaqatin wala semuanya. Ya Rasulullah, aku itu belum mempersiapkan hari kiamat itu dengan banyak sholat. Aku mempersiapkan itu belum banyak puasa, belum banyak sedekah, belum banyak beramal. Aku cuma modal satu ya Rasulullah, anakku buka katanya. Aku cuma modal, aku cinta kepada engkau gitu. Rasulullah bukan menolak ya. Ketika si orang Arabi ini, orang-orang Badui ini mengakui, ya Allah, aku ketika mempersiapkan kiamat, saya nggak banyak sholat. Ayo aku sholatnya wajib doang, kadang-kadang ya sunnah, ya sedikit gitulah. Puasanya apalagi Ramadan doang, ya kadang-kadang Ramadannya ya masih nggak beres gitu. Dan sedekah juga seperti itu, masih belum banyak yang aku lakukan. Tapi aku punya persiapan ya Rasulullah. Apa persiapanmu? Aku cinta kepada engkau, kata. Rasulullah menjawabnya, ya tetap enteng aja, Pak. Anta ma'ama man ahbabta, kau juga nanti akan bersama dengan orang yang kau cintai. Berarti cinta ini yang penting cinta dulu, Pak. Tapi yang angel cinta itu nggak bisa dipaksa masalahnya. Padahal cinta sama istrinya dulu dipaksa nggak kira-kira? Nggak bisa. Mas Mul itu pilihannya ya kayak gitu, nggak bisa dipaksa juga. Pak Ustadz ya sama kan. Kita disuruh cinta sama orang gitu, sama cewek yang nggak kita cinta juga bisa tenang. Tapi ada orang yang menyintai ceweknya jelek gitu. Oh, tapi karena cinta ya guys. Seperti itu, cinta itu ya tahu-tahu muncul. Tapi seorang Badui ini justru ketika beliau menyampaikan, anak buka ya Rasulullah, aku cuma modal satu, aku cinta kepada engkau. Kalau aku mengandalkan sholatnya, aku sholatnya belum banyak. Aku mengandalkan puasaku masih dikit. Aku mengandalkan sodakoku juga masih waras-warasan aja. Tapi aku cinta kepada engkau. Rasulullah tetap saja mengapresiasi kecintaan itu tidak akan sia-sia. Maka Rasulullah mengatakan, anta ma'aman ahbabta, kamu akan bersama dengan orang yang kau cintai. Ya sama. Kalau kita sekarang ini cinta kepada orang soleh, walaupun kita belum jadi soleh, tapi paling harus cinta, Pak. Kalau dimilih ini orang soleh, ini orang bejat, bajingan gitu ya, kita harus milih orang yang soleh ini. Hati kita harus cenderung. Tapi kalau hati kita cenderung kepada orang yang bejat tadi, itu berarti hati kita itu sudah salah. Shallu ala sayyidina Muhammad. Hatta yakuna, sehingga ada siapa Allah lakum terhadap kamu semua,
hatta yakuna, sehingga ada siapa Allah, iku lakum, memperlakukan kamu semuanya, kama kana sebagaimana Allah iku lahu, memperlakukan orang-orang soleh. Jadi tadi, jadilah kamu semua bertakwa kepada Allah, syukur kepada Allah, sabar atas cobaan Allah, sebagaimana orang-orang saleh itu seperti itu, sehingga nanti Allah itu akan memperlakukan dirimu, kamu semua, sebagaimana Allah memperlakukan orang-orang soleh. Jadi kalau kita sekarang itu nirunya orang soleh saja. Kalau kita pengen diperlakukan oleh Allah sebagaimana perlakuan orang soleh, ya kita ngikuti jejak orang soleh. Tapi kalau kita pengen diperlakukan oleh Allah sebagaimana perlakuan Allah kepada orang fasik, ya jadilah orang fasik. Kalau kita menginginkan Allah memperlakukan kita sebagaimana orang kafir, maka jadilah orang kafir. Pasti akan sama perlakuan Allah terhadap mereka kepada kita. Kalau kita pengen menjadi orang soleh dan menginginkan perlakuan sebagaimana Allah memperlakukan orang soleh, mau tidak mau kita harus niru orang soleh. Ya kalau tidak, ya sepenting kumpul-kumpul lah, ngerokok sebal kebul, yang penting sing ditemenin itu orang soleh, Pak. Sampean itu ngerokok dengan orang soleh, nggak banyak ngomong. Sampean gaul sama orang-orang fasik yang banyak bicara tentang agama, itu masih manfaat sampean diem duduk dengan orang soleh. Sampean nggak usah ketemu orang soleh gitu misalkan ya, ketemu orang soleh nggak ngomongnya cuma biasa aja. Gimana kabarnya? Sehat. Ya. Gimana kabar apa ini? Pak, ini baru pulang kerja. Oh ya udah nih, ngerokok dulu. Paham, ngerokok dulu. Ya, kalau NU ya nggak apa-apa ya Pak Ustadz ya. Nggak apa-apa ngerokok sama orang soleh bahasanya. Iku ketika pulang itu hati pasti beda, Pak, dibandingkan penjenengan itu ketika kumpul sama orang-orang fasik. Sampai banyak ngomong di situ membicarakan agama, tapi pulang beda. Karena nur orang soleh ini, ruhaniyahnya ini akan berpengaruh kepada orang lain. Maka kadang-kadang orang soleh itu ketika ketemu gini, bapak ketemu, misalkan ya, saya contohkan, saya ketemu ustadz sama ketemu perampok, itu saya pasti ingetnya beda-beda, Pak. Kalau ketemu ustadz, pasti aku ingat masjid Al-Ikhlas, masjid Al-Ikhlas. Kalau saya ingat masjid Jami Al-Ikhlas, itu ingat ketika saya sholat, ketika saya ngaji, ketika saya sedang bertemu, akhirnya ingat Allah juga. Tapi ketemu orang fasik beda, Pak. Jadi kita ketemu orang soleh saja, nggak usah ngomong apa-apa, itu efeknya, efek positifnya itu akan lebih banyak dibandingkan kita sering ketemu orang fasik, wis toh. Tapi kita kadang-kadang enggak. Kita itu ini orang soleh ini, wah dia mau terlalu khutbah terus di mana-mana, lu kita jengkel. Ceramah mulu ketemu sama dia mah. Nah, kita malah ketemu sama orang-orang yang nggak jelas, lebih nyaman dengan orang yang nggak jelas. Saya pulang tambah nggak jelas lagi, malah nggak jelas lagi pulang. Maka kalau kitab Sirajut Thalibin saya sampaikan, Sirajut Thalibin, misalkan Bapak ziarah ke makbaroh, ke kuburan orang-orang soleh, min aulia, kuburan ke aulia ta'ala, itu pasti membawa kebaikan, misto. Bapak kok pusing pol-polan, nggak usah minta karo paline kuwi, jangan, nggak usah minta karo sing dikubur, nggak usah aneh-aneh, pokoknya ziarah ya bisa. Ziarah saja udah, wis ndongake orang yang dikubur itu, sing ndongake orang soleh. Bapak di sana baca surat Al-Ikhlas, nggak usah banyak-banyak, 11 kali aja. Saya baca surat Al-Ikhlas ini untuk si aulia ini. Misalkan Mbah Sunan Bonang atau Mbah Sunan Kalijogo, atau kalau di Jakarta
Pangeran Jayakarta dan lain-lain. Banyak kalau di sini. 11 kali aja, pulang aja udah. Oh, besok masih kau sedih terus gitu. Kalau ada masalah sedih terus, datang lagi ke sana lagi, pulang lagi. Berkali-kali nanti pasti akan beda. Masalahnya kita salah ketika kita punya problema, yang kita curhati itu orang-orang yang ketika memberikan nasihat nggak pas, akhirnya belangsakan malah sebagian. Pulang tambah pusing malah. Salah. Oh, usah. Bapak minta nasihat orang mati aja bahasa saya itu. Bapak pusing daripada nanti ketika Bapak curhat kepada orang yang salah kemudian malah menjadi besar masalahnya, artinya menjadi semakin kotak-kotak nggak jelas. Datang ke kuburan orang-orang soleh. Ke sana dikir, baca ikhlas, pulang lagi, belum sembuh lagi, jujur lagi. Akhirnya kan, oh iya ya, pas aku gede gini nanti juga mati kayak gini. Akhirnya kan gitu. Ya kan? Akhirnya keingetan, oh mati. Masalah kayak apa mati? Wong sugih ya mati. Ya mati itu mati coba. Minimal akhirnya ketika di Siratul Talibin itu nur cahaya aulia yang ada di kuburan, ketika kita ziarah tulus Pak. Jadi ketika ziarah itu gak usah aneh, minta kaya, minta dagangan laris, ora usah, wes uang semua. Terus minta apa lagi? Minta pangkatnya naik, biar sakitnya sembuh, ora usah. Kita ziarah ke orang-orang, ke makbar orang-orang aulia, itu sepenting Bapak itu bisolikin aja. Aku akan membuktikan aku cinta kepada orang-orang soleh. Betul itu aja. Pasti Bapak ketika pulang nanti cahayanya aulia tadi itu akan nyinari hati kita. Nyari hati kita. Tapi ya nggak usah minta disinari, penting masih ikhlas supaya nggak kesana-kesana. Kita masalahnya itu kita sering ziarahnya Wali Songo, kok orang tua belas nggak pernah. Kan masalah itu. Orang tua kita aja nggak pernah ziarah Wali Songo, malah terus-terusan. Kalau bisa itu ziarah ke orang tua kita di program tiap tahun, Mama. Ya Wali Songo tiap tahun, orang tua kita 2 tahun sekali, lah itu kan cocok. Kalau rumahnya yang jauh, kalau cuma dekat gini, nggak usah banyak-banyak ketika ziarah. Apa ketika orang tua, seperti seorang baca surat Al-Ikhlas saja. Baca surat Al-Ikhlas 11 kali, wes pulang nih. Gak usah banyak-banyak. Kalau kebanyakan nanti mikir-mikir, minta mau kuburan, nanti minta orang, ya Allah aku minta kaya yo. Lama-lama minta nomor nanti sama adik kubur. Hatta yakuna lakum kama kana lahum, sehingga Allah itu memperlakukan dirimu kamu semua sebagaimana Allah memperlakukan orang-orang soleh. Ya bagaimana ketika Allah memperlakukan orang soleh? Orang soleh kok naik kayak gitu uripe. Ya kalau kita pengen seperti mereka, yo tiru mereka. Kalau kita pengen seperti mereka, ya harus bisa mengikuti jejak mereka. Orang iso kabeh ya sebagian. Orang iso sebagian ya sithik lah. Gak bisa 10 jangka, 1 jangka. Gak bisa 1 tangga, gak bisa 10 tangga, 2 tangga, 1 tangga. Kalau gak bisa lagi yo berusaha ngangkat kaki untuk naik ke tangga itu, sekalipun gak nyampe. Alias cenderungkan hati kita kepada orang soleh. Makanya gini Pak, sebetulnya itu ini modal. Kalau kita menginginkan anak turun kita, jadi orang-orang yang berilmu, maka mau tidak mau kita harus menjadi contoh orang yang rajin di majelis ilmu. Nanti pasti anak turun kita ada yang niru kita. Wes toh gitu. Makanya gini Pak, ini ilmu Jawa tapi ilmu kayak ilmu titen. Ada seorang ustadz yang terkenal. Ketika dicari ketujuh gitu, mesti ini. Dari turun ketujuh ini siapa sih ini? Oh, anaknya pemulung kok, ngalimnya pol, pintarnya pol, soleh pol gitu. Tidak tahunya ketika dicari-cari nanti dari yang ketika ketujuh ini mesti ada yang soleh dari sini. Jadi kalau Bapak pengen putra putrinya, anak turunnya soleh, kita soleh dulu. Nanti pasti belum sampai keturunan ketujuh, nanti kita akan disenangkan oleh cucu-cucu kita yang soleh. Kalau kita pengen putra putri kita, anak cucu kita itu senang ilmu, seringlah kita mulai sekarang duduk sering dan paksakan duduk majelis ilmu.
Nanti satu saat pasti sebelum turun ke 7 ini, di antara ini mesti ada yang putra kita, cucu kita, keturunan kita ada yang ngalim. Always sebabnya baca jelas. Jadi bayung ke orang ninggal, kacang tidak ninggal lanjaran. Tahu nggak Pak Ustaz? Bahasa Jawa itu. Tanaman kacang itu tidak akan meninggalkan ini loh, namanya pegangannya itu loh, kalau dikasih itu akan mengikut dia terus. Ya, pasti seperti itu Pak. Tapi kalau kita sekarang sudah sembarangan, hidup lewat pokoknya dinikmatilah. Tapi mesti ada yang nurunin nanti Pak. Gila ono gitu, sebelum ke-7 kalau kita nggak tobat sebelum mati, itu akan nurun. Sama gini Pak, saya contohkan. Ini bukan ini Pak, bukan apa ya namanya ya, bukan menyudutkan siapapun, tapi ini sebagai tamsil. Saya contohkan, kalau kita menjadi pegawai negeri dan lain-lain, kalau kita memang jadi pegawai negeri kok melakukan sesuatu kesalahan, sebelum pensiun harus tobat dulu. Ya, sebelum pensiun sehari atau 2 hari, tobat dulu apa yang dilakukan tadi. Ini kalau tidak, ini bermasalah nanti. Karena ketika dia sudah pensiun, tobatnya gimana? Sudah gak jadi pegawai negeri. Ayo, di Minhajul Ngabidin kan caranya tobat beda-beda kan. Orang yang tadinya misalkan melakukan zina, tobatlah ketika masih mampu untuk melakukan zina itu. Jangan sampai ketika sudah tua, burungnya sudah gini gak bisa berdiri, baru ku tobat. Terus iya tobatnya. Ketika Anda seorang pencuri, pekerjaannya nyuri, jambret, maling, apalagi ngerampok, tobatlah selagi masih kuat. Jangan sampai tobatnya nanti ketika dia sudah dikeroyok, tangannya dipotong semua, sudah nggak bisa ngerampok lagi, tangannya dua-duanya sudah putus, baru tobat. Ya Allah saya tobat. Itu piye gitu san. Lalu caranya tobatnya jadi beda lagi nanti Pak. Jadi apa ya? Ya pertobatan mabuk sama. Orang yang selalu mengerjakan mabuk, berhentilah mabuk ketika perut masih mampu untuk diisi barang yang memabukkan, mulut masih mampu untuk minum, masih mampu punya duit untuk beli minum, tobat. Jangan sampai sudah punya duit, perutnya sudah nggak boleh makan apa-apa. Karena masalahnya perutnya sudah bermasalah, ginjalnya sudah gosong, terus hatinya sudah mulai rusak, baru aku tobat dari mabuk. Lalu tobatnya kan sudah enggak tobat itu bukan tobat yang seru Pak. Maksudnya bukan tobat yang tobat yang istimewa. Yang istimewa itu ya tobat itu masih nom gini nih, aku tobat, masih nom tobat bener. Nah sudah tuh aku tobat gitu. Sudah tua banget aku tobat, ya nggak apa-apa. Tapi sudah nggak, nilainya itu udah nggak apa ya, nggak dinilai itu nggak istimewa banget. Kalau masih muda tobat itu kan istimewa, wah keren gitu. Jadi dilihat itu keren. Kita bukan menyepelekan tentang tobat. Tapi selagi kita masih mampu untuk melakukan maksiat, kita berhenti dengan maksiat, itu baru keren-kerennya orang. Kalau sudah gak mampu baru ngomong aku tobat nih. Ya sekalipun gak apa-apa, tapi syarat-syaratnya untuk diterima tobat itu banyak Pak nanti Pak. Misalkan saya contohkan di kitab Minhajul Ngabidin, orang yang mabuk, ya, orang yang zina, orang yang suka main perempuan, zina, kemudian dia karena suku terus-terusannya duitnya masih banyak, dia main terus. Begitu duitnya habis, sudah tua, duitnya habis, burungnya nggak bisa naik. Terus baru ngomong aku tobat. Ku tobatnya gitu, tenan tobatnya. Cara tobatnya ini lebih susah daripada ketika masih punya duit banyak, masih seger, masih bisa bawa cewek kemana-mana, kemudian dia tobat. Itu berhenti ya sudah. Hanya nggak melakukan itu, selesai tobatnya. Tapi kalau sudah nggak bisa, burungnya nggak bisa berdiri, nggak punya duit, sudah tua, udah nggak bisa melakukan apa-apa, baru ngomong tobat,
itu syaratnya jadi panjang Pak. Nanti harus begini, harus begitu, harus gini. Jadi harus melakukan sesuatu hal yang bukan itu lagi caranya gitu. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. In aradtum, jika berkehendak kamu semua, ayyakuna, ada siapa al-haqu, Allah azza wa jalla, lakum, memperlakukan kamu semua, fastaghilu, maka sibukkan diri kamu semua, bitaati, dengan ketaatan, wasabri, dan dengan kesabaran, mahu, bersama Allah. Jika kamu berkehendak, Allah itu selalu di pihakmu. Kalau di pihak kita kok keren Allah. Maka sibukkanlah dirimu dengan melakukan ketaatan dan bersabar terhadap apa yang Allah ujikan kepada kita. Bahasanya itu ya bahasa sedikit tapi mengandung arti yang banyak lagi. Sekarang kita membahas tentang taat. Lu taat yang pertama, apa ketaatan itu? Taat adalah dengan menjalankan perintah Allah semampunya, meninggalkan kemaksiatan mutlak. Fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kamu kepada Allah dengan semampunya. Dengan semampunya itu koyo sholat bisa kusuk ya sebenarnya sholatnya wis ponan itu aja sholatnya. Orang iso kusuk ya udah semampunya. Tapi kalau meninggalkan maksiatan harus gak eneng atau tidak boleh ditawar lagi. Ah nyolong-nyolong di jambu aja lah 1 gak ke 10 gitu. Gak boleh itu. Gak boleh. Kalau meninggalkan maksiatan itu mutlak. Lah nggak apa-apa lah nyakitin tetangga satu, tetangga ada 1000, kalau tak sakiti 1 nggak apa-apa, itu nggak boleh juga kalau meninggalkan kemaksiatan itu mutlak Pak. Ya, jadi total. Tapi kalau takwa, kalau yang wajib, misalkan yang wajib, wes Bapak kita mengerjakan sholat 5 waktu, puasa Ramadan, terus zakat, ya zakat mal, kemudian syahadat. Kalau kita miliki harta yang mampu untuk pergi ke Makkah, kita jalankan. Sing wajib tok wis. Ora usah sholat rawatib. Yo silakan, ora usah sholat ora apa-apa. Gak usah sholat duha, apalagi duha gak apa-apa. Sholat malam gak usah. Yang penting satu, jangan pernah maksiat. Ora sholat malam, gak usah sholat duha, gak usah sholat witir, gak usah sholat apa? Tarweh, gak usah sholat hajat, gak usah sholat apa, yang penting udah maksiat masuk surga. Yang menjadi masalah, kenapa kita harus sholat rawatib? Karena dosa kita kadang-kadang ketika sholat fardu ini belum cukup untuk melunturkan dosa kabeh, belum cukup, ditambahi sholat lagi. Makanya ada gitu Pak. Ada seorang wali itu belas nggak melakukan sholat Pak, nggak melakukan sholat apa namanya, sholat sunnah. Wali nggak, wajib dong. Maka Rasulullah itu ketika Pak, ketika pesan di dalam hadis itu pesan, ya Allah berikan saya sesuatu nasihat, yang nasihat tadi itu yang menjadikan saya masuk surga. Apa antas syahada alla ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah. Terus kemudian wa tuqimus shalah wa tu'tiz zakah wa tasum Ramadan wa hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Itu tok. Ya Allah berikan kami nasihat yang ketika nasihat itu aku jalankan aku masuk surga. Yang pertama syahadat, kedua sholat. Ini sholatnya 5 waktu itu Pak. Kemudian zakat, puasa Ramadan, haji wes. Sebetulnya orang jalankan itu saja Pak, nggak usah aneh-aneh. Ini masuk surga. Neng dosane ojo ono. Dosane tapi nggak ada. Kita kadang-kadang katakan, wah dosanya masih banyak. Akhirnya sholat tobat juga kata Mbak, karena malah dosanya banyak.
Sebetulnya apa ya? Amalan-amalan yang menjadikan masuk surga itu kan gampang-gampang kan. Rasulullah ngasihnya itu gua maka gampang, nggak susah-susah amat gitu. Baca ayat kursi habis sholat, nggak pernah berhenti. Baca ayat kursi setelah habis sholat, tidak berhenti sampai dia mati. Pokoknya habis sholat mesti masuk surga. Karena ketika dia baca ayat kursi, surga dan dia itu tidak ada penghalangnya. Antara dia dan surga nggak ada penghalang kecuali kematian. Itu penghalang itu. Tapi kadang-kadang kita baca ayat kursi aja kan, kadang-kadang ingat, kadang-kadang tidak, dan lain-lain. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Waridho dan ridho bi af'alihi terhadap apa yang dilakukan Allah, fikum terhadap diri kamu semua, wa fi ghairikum dan apa yang dilakukan terhadap selain kamu semua. Maksudnya gini apa? Yaitu ketika kita menginginkan Allah selalu berpihak kepada kita, selain taat, sabar, ridho dengan apa yang telah Allah lakukan terhadap diri kita maupun orang lain. Misalkan kita baru punya motor, tetangga punya mobil, apa omongan kita? Alhamdulillah, kok apa? Terus disono beliin rokok lah, kasih yang mobil. Alhamdulillah aku beli mobil, tak kasih rokok gitu. Wah, abot banget kan gitu kan. Ya lah, baru kerja 3 bulan udah punya mobil, korupsi kayaknya ini. Kadang kita sudah salah, kita berprasangka. Kita disuruh ridho dengan apa yang Allah berikan kepada kita maupun apa yang diberikan oleh orang lain. Enak banget ya, baru datang sudah dapat makan banyak, bisa bawa pulang lagi lah. Saya udah dari ngantri belas gak dapat, masalah itu. Kita itu kadang-kadang cuma hal-hal yang sepele itu kita udah gak ridho. Lagi bagaimana Allah berpihak kepada kita, sedangkan kita itu gak ridho dengan apa yang Allah berikan kepada kita. Nah itu hati kita kadang-kadang masih terlalu jauh, Pak. Untuk menjadi soleh itu masih jauh. Sebutan soleh itu kan hanya sebutan yang sangat mudah, tapi memang prakteknya susah tenan. Susah tenan. Nah, tadi jika kamu semua menghendaki Allah berpihak kepada engkau di setiap apapun, membantu, menolong, memberikan dikabulkan doa-doa kita, disayangi oleh Allah, dikarunia rahmatnya dan lain-lain, maka kita akan disuruh taat, sabar dan ridho kepada apa yang telah Allah perbuat, baik yang diperbuat tadi kepada diri kita maupun diperbuat kepada orang lain. Kita sudah harus mulai melihat orang lain. Ketika orang lain mendapatkan satu nikmat, kita ikut seneng, Pak, gitu loh. Ah, mobilnya sih banyak, pelit banget tapi, nah itu gak ridho, itu susah kan. Maka di dalam kitab yang lain itu, idza aradta an ta'rifa qadraka indallah fangdur aina aqamaka. Dalam hikam juga disebutkan hal-hal yang itu. Kalau kamu pengen mengetahui kedudukan kamu di sisi Allah, maka lihatlah bagaimana Allah sekarang ini mendudukkan kita ketika kita bersikap dengan Allah. Jadi gini, Pak, ketika kita pengen bayangkan ya, nanti saya di akhirat itu kayak apa ya kira-kira? Allah perhatian sama saya enggak? Allah sayang sama saya enggak? Allah kira-kira ketika tak panggil langsung memanggil panggilan saya enggak? Nah sekarang kita lihat, apakah kita ketika Allah manggil kita langsung cepat-cepat buru-buru atau tidak? Kalau kita nggak buru-buru, berarti ketika teriak sama Allah juga pura-pura budek, pura-pura, tapi pura-pura nggak dengar. Kalau selama ini kita dipanggil oleh Allah untuk mengerjakan sesuatu kebaikan, pura-pura tidak mendengar, di akhirat ketika kita butuh pertolongan memanggil Allah, Allah pura-pura juga nggak dengar juga.
Kalau kita secepat kilat menjalankan panggilan Allah, melakukan perintah Allah, menjauhi larangan Allah, ya nanti ketika Allah panggil baru kita kerentek aja sudah langsung berikan pertolongan kepada kita. Jadi ukurannya kita itu kedudukan di akhirat sebetulnya kita sekarang itu udah tahu. Kalau kita sering bejak-bejuk berarti besok Allah panggil, kita manggil Allah juga akan seperti itu. Kalau kita menyepelekan perintah Allah, nanti di akhirat Allah akan menyepelekan kita. Kalau kita sekarang ini misalkan tidak banyak mengingat Allah, dan besok di akhirat Allah pun nggak banyak mengingat kita juga. Jadi bodoh. Imbal baliknya di dunia ini akan sama dengan nanti di akhirat. Ya dah, sudah azan. Kita lanjutkan besok ini masih. Kalau dibaca doang, tak terjemah ya dikit ya. Kalau saya terjemah doang mungkin cepat selesai juga gitu. Takutnya keterangan-keterangan kalau nggak saya jelaskan dengan tamthil, dengan ibarat-ibarat di kitab-kitab yang lain itu nanti apa keterangannya hanya seperti itu doang yopo gitu. Kalau keterangannya gitu misalnya disarah, jadi ada kata seperti ini kemudian dijelaskan itu ya, penjelasannya ya orang ngambilnya keluarnya dari mana-mana itu Pak, dari kitab ini. Kadang saya zaman dulu di pesantren Mas sudah baca kitab kemudian ingetan lagi cocok dengan ini, akhirnya keluar juga ya. Nah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan pertolongan kepada kita sehingga kita menjadi orang-orang yang bisa meniru kebaikan orang-orang soleh, dan kita mudah-mudahan menjadi hamba-hamba yang ditakdirkan menjadi orang-orang soleh yang Allah takdirkan juga menjadi orang-orang soleh yang selalu dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan syakirin hamdan alamin hamdan fi ni'amikum mazidah. Ya rabbana lakal hamdu wa lakal mulku wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali sultanik. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una zidna ma yanfa'una dhakkirna ma nasina. Allahumma inna nasta'udzuka kama 'allamtana fardudu ilayna 'inda hajatina ilayhi. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu alaihi wasallam Muhammadin nabiyyin wa alihi wasallam bi fadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma faqih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.